Pep Guardiola dikenal sebagai pria yang memegang teguh prinsipnya. Ia dikenal enggan menang dengan cara bermain buruk. Ex-pelatih Barcelona ini bahkan dikenal sebagai salah satu pelatih yang memiliki prinsip tak tergoyahkan dalam sepak bola. Salah satu bukti kuatnya prinsip yang ia pegang adalah soal pemain, meski beberapa kali ia kerap melakukan rotasi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang keras soal pemain yang mengharuskan diri paham akan taktik yang ia gunakan. Beberapa pemain harus menanggung nasibnya akibat kebijakan Guardiola ini. Tidak hanya statusnya diturunkan. Beberapa dari mereka harus menerima nasib untuk angkat kaki dari kesebelasan yang diasuh oleh Guardiola. Nama Yaya Toure menjadi salah satu nama tenar yang harus menerima nasib buruk tersebut. Hal ini diakibatkan peran Toure yang bertabrakan dengan konsep yang akan digunakan oleh Guardiola. Saudara kandung Kolo Toure ini pun harus rela disingkirkan dari tim utama dan yang paling tragis, tidak didaftarkan ke skuad Manchester City untuk Liga Champions pada saat itu. Berikut daftar nama pemain yang pernah dibuang akibat kebijakan Guardiola yang diurutkan berdasarkan waktu Guardiola melatih. Saat di Barcelona, dilengsarkannya Frank Rijkaard membuat Josep Guardiola dilantik menjadi pelatih baru beberapa hari melatih. Guardiola sudah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa ada beberapa nama yang tak akan masuk skemanya di musim tahun 2008-9. Perlahan, nama-nama tersebut mulai diketahui. Beberapa pilar Barcelona di pertengahan tahun 2000-an seperti Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, Gianluca Zambrotta, Emilson, dan Giovanni Dos Santos tidak masuk ke dalam rencananya. Dalam wawancaranya dengan New York Times, Guardiola berkata, "Saya dan jajaran pelatih sudah menganalisa penampilan mereka di musim lalu. Hasilnya, kami akan menyiapkan tim di musim ini tanpa mereka. Jika mereka mampu membuat 60 gol di musim ini, saya akan bantu mereka. Namun, jika mereka tidak mampu menyajikan yang terbaik, mereka tidak akan bersama dengan kita." Nama-nama di atas pun pada akhirnya hengkang dari Camp Nou, Ronaldinho dan Gianluca Zambrotta ke AC Milan, Deco ke Chelsea, Emilson ke Villarreal, Giovanni Dos Santos ke Tottenham Hotspur, dan Samuel Eto'o ke Inter usai ditukar dengan Zlatan Ibrahimovic. 2 musim di Barcelona, 2 nama lain masuk ke dalam nama yang tak diinginkan oleh Guardiola. Kali ini, giliran Yaya Toure dan Zlatan Ibrahimovic. Yaya kurang disukai oleh Guardiola karena gaya bermainnya tidak cocok dengan skema yang dipakai. Akibatnya ia kehilangan tempat usai Guardiola memberikan tempat Yaya kepada Sergio Busquets. Sementara, Ibrahimovic dilepas karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal sepak bola saat sudah pindah ke MU. Ibrahimovic berkata bahwa ia tidak berbicara dengan Guardiola selama 6 bulan terakhir. Setelah mengawali karir kepelatihan di tim senior Barcelona, Guardiola memutuskan untuk pergi ke Bayern Munchen. Di Munchen, revolusi Guardiola kembali berlanjut. Pada musim perdananya di Munchen, beberapa nama masuk ke dalam rencana pembuangannya. Emre Can dan Luis Gustavo adalah sekian dari beberapa nama yang dirasa Guardiola tak akan bermanfaat untuk kesebelasannya. Untuk kasus Emre Can, Guardiola bahkan belak-belakan. "Saya tidak bisa menjanjikan banyak menit bermain untuk kamu. Di sini kamu masih muda dan kamu harus menunjukkan sesuatu untuk dibuktikan," ujar Emre Can ketika menceritakan apa yang Pep katakan padanya seperti dikutip oleh Yahoo Sport. Hal tersebut membuatkan memutuskan untuk pindah ke Bayer Leverkusen. Luis Gustavo menjadi nama lain yang ditolak oleh Guardiola. Ada beberapa media yang menyebutkan bahwa ex-gelandang Hoffenheim ini tidak disukai oleh Guardiola karena alasan yang sama dengan Yaya Toure. Di musim kedua, giliran Toni Kroos dan Mario Mandzukic yang tidak masuk ke dalam rencana Guardiola, menurut Bild. Keduanya dilepas oleh Guardiola
karena keduanya dirasa tidak memiliki etika yang baik sebagai pemain sepak bola. Mandzukic berkata, "Apa yang dilakukan oleh Guardiola mengecewakan saya. Dia tidak ingin melihat saya menjadi pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Apa yang dilakukan oleh Jupp Heynckes 2 kali lebih baik." Di musim ketiga, giliran pemain senior Bastian Schweinsteiger dan Dante Bonfim yang dilepas oleh Guardiola. Alasan keduanya dilepas oleh Guardiola bukan karena sikap indiscipliner seperti dua nama di atas, melainkan kondisi fisik yang dirasa pelatih yang mengawali karir di tim junior Barcelona tersebut tertinggal dari pemain lain. Dia adalah pemain yang luar biasa, tapi sayang, selama 3 tahun terakhir, dia tidak berada dalam kondisi yang benar-benar menguntungkan kami, ucap Guardiola seperti dikutip oleh Sky Sports. Setelah masa di Munchen berakhir, pada musim tahun 2016-17, Guardiola mengambil alih tampuk kepelatihan Manchester City dari Manuel Pellegrini. Di musim pertamanya, ia langsung mengubah banyak hal, tak terkecuali daftar skuad The Citizens. Beberapa nama dilepas oleh Guardiola di bursa transfer musim panas tahun 2017, diantaranya adalah Joe Hart, Alingui Mangala, Wilfried Bony, dan Samir Nasri. Lambat laun, nama Yaya Toure kembali dibicarakan usai tidak masuk ke skuad Liga Champions City. Dari keempatnya, hanya Nasri yang menyebutkan bahwa Guardiola lah sosok yang mengharapkannya. Nasib Joe Hart menjadi salah satu yang paling menyedihkan. Di saat pemain lain dipinjamkan karena produktivitas, Hart dipinjamkan karena ia tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Guardiola. Akibat hal tersebut, ia terpaksa menjadi cadangan dalam 3 laga awal City di Liga Premier. Nasibnya semakin menyedihkan usai City mendatangkan Claudio Bravo dari Barcelona. Selain Joe Hart, Yaya Toure juga menjadi sosok yang nasibnya dipinggirkan oleh Guardiola. Sama seperti halnya Hart, Toure tidak dimainkan oleh Guardiola dalam 3 pertandingan awal City yang lebih mengenaskan. Ia bahkan tidak pernah masuk ke daftar 7 pemain cadangan City di Liga Premier. Bisa dikatakan Yaya Toure adalah pemain yang paling tidak beruntung karena mengalami masalah yang sama dengan pelatih yang sama di 2 klub berbeda. Terakhir, Joao Cancelo menjadi korban terbaru dari kebijakan Pep Guardiola di Manchester City. Di pertengahan musim ini, secara mengejutkan, Man City melepas Cancelo ke Bayern Munchen dengan status pinjaman. Bagaimana tidak, Cancelo dalam beberapa musim di City menjelma menjadi sosok penting di posisi bek kanan maupun bek kiri. Kabarnya, Cancelo menuntut menit bermain yang lebih kepada Guardiola. Tak dipungkiri dalam beberapa pertandingan sebelum pindah ke Munchen, Cancelo memang jarang dimainkan. Melihat dirinya jarang dimainkan, Cancelo akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bayern Munchen pada bursa transfer musim dingin kemarin. Dalam pernyataan Guardiola, setelah Piala Dunia, kami melakukan pramusim dan memutuskan untuk bermain dalam beberapa pola dengan cara yang berbeda. Saya menyukai apa yang saya lihat. Saya memutuskan untuk memberikan lebih banyak waktu kepada para pemain yang saya sukai ketika saya melihat dia di lapangan, tutup Guardiola. Meskipun mengakui dirinya mulai jarang mendapatkan menit bermain, Cancelo mengklaim bahwa tidak ada pertengkaran dengan sang pelatih. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya bertarung dengan Pep Guardiola itu bohong. Tak mengherankan jika Guardiola menjadi salah satu sosok pelatih tersukses dalam 20 tahun terakhir ini. Beliau sangat memegang teguh prinsipnya dalam sepak bola dan tak segan membuang pemain yang tak sesuai dengan prinsipnya. Thanks for watching.